Halo Leo, selamat datang di bacaan tarot bertema cinta untuk bulan Agustus. Bulan di mana matahari menyinarimu paling terang. Bulan di mana energi dirimu mengalir paling kuat, penuh daya tarik dan karisma yang alami. Agustus adalah milikmu, saat semesta membuka pintu untuk keberanian, cinta, dan kejujuran emosional. Tapi ingat, meski kamu dikenal sebagai zodiak yang hangat, kuat, dan penuh percaya diri, tak ada singa yang tak pernah lelah, dan tak ada hati yang tak pernah luka. Bacaan ini bukan untuk memaksakan takdir, melainkan untuk menyentuh sisi paling lembut dalam dirimu, untuk membisikkan pesan dari alam bawah sadarmu, lewat simbol, lewat getaran kartu, lewat energi yang tak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Tarik napas perlahan, biarkan suara ini menuntunmu. Bayangkan seseorang yang hadir dalam pikiranmu. Atau mungkin, bayangkan dirimu sendiri, berdiri di depan cermin, menatap mata yang menyimpan ribuan cerita. Dalam perjalanan ini, kamu akan bertemu 3 hal. Cinta yang datang, cinta yang pergi, dan cinta yang sedang mencari bentuknya sendiri. Apapun status hatimu saat ini, single, menjalin hubungan, atau masih meraba-raba rasa, semesta ingin menyampaikan sesuatu. Sebuah pesan yang hanya akan kamu pahami jika kamu benar-benar mendengarkannya dengan hati terbuka. Karena cinta, Leo, tak selalu hadir dalam bentuk pelukan. Kadang ia datang sebagai pelajaran, sebagai refleksi, atau bahkan sebagai panggilan untuk kembali mencintai dirimu sendiri. Siapkan hatimu. Kita akan mulai membacakan kartu dan membiarkan semesta berbicara. Energi umum cinta Leo di bulan Agustus. 3 kartu pertama yang muncul begitu kuat dan begitu kamu. The Sun, kartu utama dari deck tarot, sekaligus representasi dari kekuatanmu sendiri, Leo. Matahari bersinar terang dalam kisah cintamu bulan ini. Ada kehangatan, kejujuran, dan perasaan yang tumbuh secara tulus. Untuk kamu yang sudah menjalin hubungan, ini pertanda bahwa koneksi emosional akan terasa lebih dalam. Untuk kamu yang masih sendiri, seseorang mungkin muncul, membawa cahaya baru dalam hidupmu. Tapi cahaya ini bukan sekadar romansa. Ini tentang melihat dengan jernih, melihat dirimu dengan penerimaan, dan melihat orang lain dengan mata yang penuh pengertian, bukan harapan. Strength, kartu ini juga merepresentasikan dirimu, Leo. Simbol perempuan yang memeluk singa, bukan dengan kekuatan fisik, tapi kelembutan jiwa. Semesta sedang mengajarkanmu bahwa cinta yang besar tidak harus keras. Kamu tidak perlu mengontrol untuk merasa aman. Kamu tidak perlu membuktikan dirimu agar dicintai. Terkadang, cinta paling murni datang saat kamu melepaskan tuntutan dan membiarkan diri hanya ada. The Lovers, ini adalah kartu pilihan. Bulan Agustus mungkin membawa keputusan besar dalam cinta. Entah kamu dihadapkan pada 2 pilihan hati, atau justru pada 1 pertanyaan dalam diri. Apa yang benar-benar aku butuhkan dalam hubungan ini? Kartu ini tidak selalu berarti hadirnya sosok baru, namun lebih pada kontras antara keinginan dan kebutuhan. Apakah kamu mencintai karena nyaman? Atau karena kamu tak ingin sendiri? Atau karena dia benar-benar menyentuh hatimu secara utuh? Ketiga kartu ini membentuk fondasi energi cinta Leo bulan ini. Cahaya, kekuatan hati, dan pilihan. Dan di antara ketiganya, kamu diminta untuk tetap setia pada dirimu sendiri. Karena hanya dengan menjadi versi paling jujur dari dirimu, kamu bisa menarik cinta yang juga jujur. Untuk kamu, Leo, yang saat ini sedang sendiri, atau mungkin sedang membuka hatimu perlahan, 3 kartu muncul dengan pesan yang lembut, tapi dalam Ace of Cups, kartu pembuka, tanda bahwa cinta baru siap tumbuh. Seperti benih yang disiram dengan air segar, perasaan yang selama ini tertahan mulai mengalir kembali. Entah kamu baru saja mengenal seseorang, atau kamu merasa hatimu perlahan siap untuk membuka diri lagi. Kartu ini hadir sebagai simbol harapan dan permulaan. Namun semesta mengingatkan, sebelum cinta datang dari luar, biarkan ia mengalir dari dalam.
kamu tidak perlu terburu-buru menemukan seseorang. Karena energi dari kartu ini berbicara tentang kesiapan emosional. Dan cinta sejati akan menemukanmu saat kamu benar-benar hadir untuk dirimu sendiri. Two of Wands, kartu ini menunjukkan fase memilih arah. Kamu mungkin berada di persimpangan, antara membuka babak baru atau menunggu seseorang dari masa lalu. Antara bertanya, apakah aku sudah siap? Dan apakah ini waktu yang tepat? Leo, kamu sering terlihat yakin di luar, tapi kadang di dalam hatimu ada keraguan kecil, dan itu wajar. Kamu hanya perlu jujur pada dirimu. Apakah kamu mencari cinta, atau sedang mencari pelarian dari sepi? Two of Wands juga bicara tentang ekspansi. Mungkin cinta baru datang dari seseorang yang berbeda latar, berbeda cara pandang, seseorang yang menantang pola cintamu selama ini, dan itu bisa jadi awal yang mengejutkan, tapi menyegarkan. The Moon, di antara harapan dan ketertarikan, ada ilusi. Kartu ini hadir sebagai pengingat untukmu. Tidak semua yang terasa intens adalah cinta, dan tidak semua yang datang tiba-tiba adalah takdir. Hati-hati terhadap cinta yang belum jelas tujuannya. Apakah dia hadir untuk tumbuh bersamamu, atau sekadar melewati waktu bersamamu? The Moon juga bicara tentang intuisi. Leo, kamu punya intuisi yang kuat, meski kadang kamu memilih menutupinya dengan logika dan ego. Tapi bulan ini, coba dengarkan suara batinmu lebih dalam. Jika ada sesuatu yang terasa tidak klik, jangan abaikan. Jika seseorang membuatmu ragu, itu bukan karena kamu terlalu sensitif, tapi mungkin karena kamu sudah mulai mengenali nilai dirimu sendiri. Untuk Leo yang single, bulan Agustus adalah saat yang indah untuk membuka kembali hati, bukan dengan tergesa-gesa, tapi dengan kesadaran bahwa kamu layak dicintai, bukan sekadar diajak bersama. Jika cinta datang, sambut dia dengan hangat. Tapi jika belum, ingatlah, kadang semesta menunda cinta, agar kamu sempat jatuh cinta dulu pada dirimu sendiri. Untuk kamu, Leo, yang saat ini sedang menjalani hubungan, entah itu baru dimulai atau sudah berjalan lama. 3 kartu yang muncul mengungkap dinamika cinta yang mendalam dan mungkin sedikit menantang. Ten of Cups, kartu tentang kebahagiaan emosional, keluarga, koneksi, dan perasaan bahwa kamu bersama seseorang yang benar-benar rumah. Bulan Agustus ini membawa potensi kehangatan dalam hubungan. Ada kesempatan untuk merasa lebih dekat dengan pasanganmu. Mungkin melalui momen-momen kecil, obrolan larut malam, saling mendukung dalam hal yang sederhana, atau sekadar berbagi keheningan yang damai. Namun jangan tertipu oleh permukaan yang manis. Ten of Cups juga bisa berarti bahwa kebahagiaan ini butuh usaha. Ia bukan datang begitu saja, tapi tumbuh dari kesadaran, kompromi, dan keberanian untuk terbuka satu sama lain. Knight of Swords. Energi ini muncul sebagai kontras. Cepat, terburu-buru, kadang meledak. Leo, kamu punya kecenderungan untuk bicara dengan intensitas tinggi saat merasa tidak didengar. Begitu juga pasanganmu. Bulan ini, konflik bisa muncul dari hal kecil yang dibesar-besarkan oleh ego. Kartu ini memberi peringatan. Berhentilah sejenak sebelum merespon. Tarik napas. Dengarkan, bukan untuk membalas, tapi untuk memahami. Pasanganmu mungkin tidak tahu cara mengungkapkan perasaan dengan cara yang kamu butuhkan. Dan kamu pun mungkin sering berharap dia membaca isi hatimu tanpa kamu ucapkan. Tapi cinta tidak bekerja seperti itu. Ia tumbuh dari dialog, bukan dari asumsi. Five of Pentacles, ini adalah kartu rasa terasing. Bisa jadi kamu atau pasanganmu sedang merasa diabaikan, atau menjalani hubungan tapi merasa seperti berjalan sendirian. Mungkin ada luka lama yang belum disembuhkan, atau mungkin kamu terlalu sibuk memberi hingga lupa menerima. Jika kamu merasa lelah, Leo, berhentilah sebentar, bukan untuk pergi, tapi untuk melihat kembali apakah hubungan ini masih membuatmu merasa aman. Dan jika pasanganmu yang terlihat lelah, jangan langsung berpikir dia menjauh karena tak mencintaimu. Kadang orang menarik diri bukan karena ingin pergi,
tapi karena ingin dipeluk tanpa diminta. Untuk Leo yang berpasangan, bulan Agustus adalah waktu untuk memperbaiki koneksi. Dengan komunikasi yang lebih jujur, dengan kesediaan untuk saling menurunkan ego, dan dengan harapan bahwa cinta bukan hanya tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling berani tetap tinggal saat keadaan menjadi tak nyaman. Ingat Leo, kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk dicintai. Kamu hanya perlu cukup terbuka untuk dicintai dengan cara yang utuh. Setelah membaca kisahmu yang penuh warna, dari mereka yang sendiri, yang mencintai dalam diam, yang merawat hubungan dengan sabar, sekarang mari kita menyentuh lapisan terdalam dari hatimu. Lapisan yang sering kamu sembunyikan, bahkan dari dirimu sendiri. Queen of Cups, sang ratu empati. Dia hadir dengan mata yang teduh dan hati yang tak menghakimi. Semesta ingin kamu memeluk sisi ini dalam dirimu. Kamu sering tampil kuat, tegas, penuh kendali. Tapi jauh di dalam, kamu juga seseorang yang ingin dipeluk tanpa harus meminta. Yang ingin dimengerti, tanpa harus menjelaskan semuanya. Queen of Cups mengingatkanmu bahwa kelembutan bukan kelemahan. Menangis bukan kekalahan. Dan mencintai tanpa syarat bukan berarti membiarkan dirimu dilukai. Sebaliknya, itu tanda bahwa kamu sudah cukup mencintai dirimu, hingga kamu tahu mana yang layak dipertahankan dan mana yang perlu dilepaskan. Temperance, kartu kesabaran dan harmoni. Dalam cinta, kamu butuh menyeimbangkan antara memberi dan menerima, antara hadir untuk orang lain dan hadir untuk dirimu sendiri. Mungkin kamu terlalu sering mengambil peran sebagai penyelamat, sebagai yang mengerti lebih dulu, yang mengalah lebih dulu, yang meminta maaf duluan. Tapi sekarang, semesta berkata, cukup. Bulan ini, cobalah merawat dirimu sebagaimana kamu merawat hubunganmu. Isi ulang jiwamu. Jangan terus menumpahkan dari cangkir yang sudah kosong. Temperance juga bicara tentang waktu ilahi. Jika ada sesuatu yang terasa tertunda, percintaan, pengakuan, atau komitmen, itu bukan karena kamu tidak layak, tapi karena waktunya belum sampai. Dan saat waktunya tepat, segalanya akan terasa lebih jernih. The Star, kartu penyembuhan dan harapan, muncul sebagai pesan terakhir di bagian ini, dan seolah menjadi pelukan hangat dari semesta. The Star berkata, kamu sedang dipulihkan. Dari luka masa lalu, dari penolakan yang menyakitkan, dari cinta yang tak dibalas, atau bahkan dari harapan yang kamu pendam terlalu lama. Leo, kamu sedang kembali ke pusat cahayamu. Cahaya yang tidak bergantung pada siapa yang mencintaimu, tapi yang bersinar karena kamu sudah mulai mencintai dirimu apa adanya. Bulan ini, semesta mengajakmu untuk menyembuhkan, bukan dengan melupakan rasa, tapi dengan menerima bahwa semua pengalaman cinta, yang manis dan yang pahit adalah bagian dari pertumbuhanmu. Dan saat kamu sembuh, kamu tidak hanya akan mencintai lebih baik, tapi juga akan dicintai oleh seseorang yang melihatmu, bukan sebagai kebanggaan, melainkan sebagai cahaya yang membuatnya pulang. Di akhir perjalanan ini, 3 kartu terakhir hadir sebagai penanda, bahwa setelah semua pencarian, perenungan dan perasaan, akan ada sesuatu yang berubah di dalam dirimu, Leo. Judgment, kartu kebangkitan. Kamu tidak lagi sama seperti dulu. Cinta di bulan Agustus ini akan membangkitkanmu dari tidur panjang emosional. Bisa jadi kamu akan menyadari sesuatu yang selama ini kamu abaikan, bahwa kamu pantas mendapatkan cinta yang tidak membuatmu bertanya-tanya setiap malam. Atau kamu mulai sadar bahwa kamu layak dicintai bukan karena apa yang kamu beri, tapi karena siapa kamu sebenarnya. Judgment juga bisa berarti seseorang dari masa lalu kembali, bukan untuk mengulang cerita, tapi untuk memberi penutupan, atau bahkan kesempatan kedua. Apapun bentuknya, kamu sudah cukup dewasa untuk membedakan mana yang hanya nostalgia, dan mana yang benar-benar membawa pembaruan. King of Wands, sosok Raja Api. Kartu ini mewakili versi terbaik dari dirimu. Penuh gairah, kepemimpinan, dan kepercayaan diri. Kamu akan memasuki fase cinta yang lebih matang. Kamu tahu apa yang kamu mau, dan kamu tidak takut mengutarakannya. Namun, King of Wands juga memberi pesan bijak. Jangan biarkan semangatmu berubah jadi dominasi.
Jangan biarkan antusiasmemu menutup telinga dari suara pasanganmu. Cinta sejati bukan soal siapa yang memimpin, tapi siapa yang bisa berjalan beriringan. Three of Cups, dan akhirnya, kita sampai pada perayaan. Bulan Agustus bisa jadi bulan di mana kamu merasa lebih ringan, lebih diterima, lebih disyukuri. Entah itu bersama pasanganmu, teman-temanmu, atau dirimu sendiri, kartu ini mengajakmu merayakan cinta dalam semua bentuknya. Cinta romantis, cinta persahabatan, cinta spiritual, dan yang paling penting, cinta yang kamu beri pada dirimu sendiri. Itulah bacaan tarot cinta untuk zodiak Leo di bulan Agustus ini. Sebuah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan, keinginan, dan luka yang perlahan sembuh. Ingat Leo, tarot bukan ramalan mutlak. Ia adalah cermin yang memantulkan hatimu. Apa yang kamu pilih setelah ini sepenuhnya ada dalam kendalimu. Ambillah pesan yang terasa paling dekat di hati, dan lepaskan sisanya tanpa beban. Terima kasih telah hadir dengan jiwa yang terbuka. Semoga cinta bulan ini bukan hanya membuatmu tersenyum, tapi juga membuatmu pulih. Sampai jumpa di bacaan selanjutnya. Semesta menyayangimu dan kamu layak dicintai selalu.